akan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana kita bisa tetap membangun persaudaraan kita dengan rumus 4T supaya martata. Jadi penasaran banget dong ya 4T yang membuat martata ini apa ya? Kalau sudah martata ketawa itu tandanya bahagia. Iya benar. Jadi apa sih 4T yang akan dibahas Ustadz kita sore hari ini rekan FM? Jangan lupa kembali ingatin untuk rekan FM yang mungkin kayak Fadli ya agak pelupa, sediakan catatannya rekan FM ya, sediakan alat tulisnya ya. Jadi mari kita simak bersama tausiah kita di sore hari ini rekan FM. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya para penyiar kita Radio Raw FM, dan kemudian yang sangat kami banggakan itu kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada yang selalu setia bersama kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan menjadi amal ibadah. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Tentu nikmatnya sudah banyak kita nikmati, tidak terhitung lagi. Hari ini kita dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita merupakan bagian daripada ibadah kepada ilahi yang di dunia ini kita bahagia dan selamat di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita ke jalan yang lurus dan menganjurkan kita untuk mempererat silaturahmi persaudaraan di antara kita. Jangan karena hanya persoalan duniawi justru silaturahmi kita bisa terputus. Jangan hanya karena kepentingan sesaat, jangan sampai persaudaraan kita pun hancur dan kita pun bisa jadi nanti akan terjadi perceraian dan kemudian akan datanglah namanya konflik, pertengkaran, permusuhan, dan bisa jadi itu akan terjadi peperangan. Tentu kita akan kena laknat dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini dalam rangka membangun persaudaraan kita, lebih khusus kita di tahun politik ini, kita lihat di masyarakat kita, para kontestan, calon-calon pemimpin kita, legislatif dan pilpres, mulai dari calon legislatif kabupaten kota, provinsi, dan pusat, dan juga pilpres. Tentu ini merupakan romantika kita dalam kehidupan. Tentu akan ada dinamika di masyarakat kita, tapi dinamika ini harus kita jadikan bagian daripada perjalanan hidup kita dan jangan terlalu serius. Kalau serius ditambah serius itu bisa jadi cius.
Kalau sudah cius, dua serius, maka bisa jadi itu akan membawa kita terlalu serius, santai tapi serius. Itu yang kita harapkan. Jangan terlalu di bawah baper, bawa perasaan. Itu bisa nanti antar kontestan, apalagi antar tim sukses TS. Di masyarakat kita itu bisa jadi timbul pertengkaran. Dari pertengkaran bisa jadi timbul permusuhan. Permusuhan bisa jadi itu akan terjadi ke arah yang tidak lebih baik lagi. Termasuklah pembunuhan, peperangan, dan segala macam yang merupakan api-api daripada kebinasaan. Tawaran kami kepada seluruh masyarakat yaitu mari kita bangun persaudaraan kita dengan 4 ta, supaya kita martata. Kita ketawa antar kita semua, senyum kita tebarkan senyuman, dan kita pun bisa ketawa. Itu bisa jadi kita ketawa itu sebagai tanda kita sama-sama bahagia. Yaitu tahap pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, yang keempat takaful. Ta'aruf itu adalah kita saling mengenal. Yang kedua tafahum, saling memahami. Yang ketiga ta'awun, saling tolong menolong, bekerja sama. Dan kemudian yang keempat takaful, yaitu kita saling menanggung, atau ada tertanam di dalam diri kita masing-masing, kita adalah orang yang senasib sepenanggungan. Inilah 4 tahapan atau proses atau asas daripada ukhuwah persaudaraan kita sebangsa dan setanah air, lebih khusus lagi persaudaraan kita seiman, seakidah, sesama muslim. Ingat saudaraku, persaudaraan itu ada 4 macam. Persaudaraan yang pertama ukhuwah ubudiyah, persaudaraan sesama makhluk. Makhluk semesta alam ini adalah ciptaan Allah, termasuk kita. Kita manusia ini, kita semua bersaudara. Kucing di rumah kita jangan dipukul terlalu keras, karena kucing itu adalah saudara kita. Kera yang di pohon, nedakai, itu juga adalah saudara kita. Kita sesama makhluk. Burung-burung yang berterbangan adalah saudara kita. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semua adalah saudara kita. Seluruh alam semesta ini ciptaan Allah adalah saudara kita, karena kita adalah sesama makhluk. Allah telah mengamanahkan kepada kita manusia ini sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kekhalifahan kita masing-masing selaku manusia, insan yang beriman, dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh alam ini kita bisa jaga, kita pelihara, dan kita bisa lestarikan. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Bermacam warna kulit manusia. Ada warna kulitnya kuning langsat, dan ada juga kulitnya hitam pekat. Tapi buat apalah kulitnya kuning langsat tapi berhati bangsat? Tentu itu akan kena laknat dunia dan akhirat. Tapi biarlah kulitmu hitam pekat, tapi kau beramal ibadat, beramal solihat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, negara kita adalah negara yang majemuk dengan bermacam-macam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan keanekaragaman itu,
Mari kita menjalin kerukunan, kebersamaan, karena itu semua diciptakan Allah, disengaja Allah, diberikan Allah kepada kita untuk kita bisa semua berpastabukul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, persaudaraan sesama muslim, seakidah, seiman, yang disebut dengan ukhuwah fi dinin Islam, atau yang sering disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka inilah yang merupakan bagian daripada persaudaraan kita terkuat, dan kita akan terangkan setelah iklan berikut ini. Iya, jadi jangan kemana-mana rekan Afam, kita break dulu sejenak. Pastiin masih stay tune di One of Afam, karena setelah ini bakal makin seru rekan Afam. So, stay tune terus di One of Afam, your lifestyle. Gerai Salat Kenanga di Jalan Kenanga nomor 44 Padang Sidimpuan, nomor telepon atau WhatsApp 0812 900 944, Instagram @Salat Kenanga. Jangan tinggalkan Sidimpuan tanpa Salat Kenanga. Jangan lupa bawa kantong belanja ramah lingkungan Anda mulai sekarang. Yuk hemat kantong plastik bersama Salat Kenanga. Namaku saja udah di belakang. Dilarang matamu, kerjaanmu koyor, menyonggak di depan itu menawar sehat kok. Nonton tuh mak dah, mak tinggi mah abang, tinggi mau mak, atau menambah kurang kok ya, pas kau mana di jalan kau di PBNN, nah di bawah ya, narkoba ini menjaga otak luar kesehatan, parah ETC gak dibentak. Oh iya bayar, dia rumah mau, dia berkasoni untuk BNN, ansu direhab, ansu sehat populakan. Jangan pernah mencoba narkoba. Bersama kita bisa berantas narkoba. Berani tolak, berani rehab, berani lapor. War on Drugs. Speed up, never let up. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat di Jalan Raden Nasregar, kilometer 5,742 Padang Sidimpuan, Call Center 0811 Yang bagus ya. 788. Bantu teknik juga ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ada di stunting, jadi pasti gabung bersama Padi itu berpartisipasi kuliah. Seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari tahun 2024. Pastikan nama Anda telah masuk dalam daftar pemilihan. Jadilah warga negara yang bijak, aktif dan demokrasi. Hindari cara-cara negatif dan provokatif dengan menyebarkan berita bohong dan kesusahan. Jaga persatuan, persaudaraan dan kesatuan serta kondisivitas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilu 2024 sangat menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Gunakan hak politik Anda dengan penuh tanggung jawab. Di pemilu 2024 ini kita akan memilih presiden, anggota DPD Republik Indonesia, anggota DPR Republik Indonesia, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Ingat, Rabu 14 Februari tahun 2024, datanglah ke TPS dan mencoblos sesuai pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. One of Afam, your lifestyle. Ya, ternyata kembali lagi Fadli dan Ustaz kita menyapa udara Anda ya. Dan tadi sudah kita dikenalkan oleh Ustaz dengan 4 tanya kan Afam ya. Dan sekarang mari kita simak kembali penjelasan tentang keempat tanya tersebut kepada Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10 ini Allah menjelaskan kita antar orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwatun. Ikhwatun itu adalah, atau akhun itu adalah persaudaraan kandung. Antar kita umat Islam dengan muslim lainnya, antar mukmin dengan mukmin lainnya yang seiman dan seakidah, persaudaraan kita seperti saudara kandung, walaupun kita tidak seayah dan tidak seibu. Persaudaraan kita adalah seperti kita sedarah. Sayangkah kita kepada saudara-saudara kita, saudara kandung kita di rumah? Tentu kita semua menjawab sayang, sangat sayang. Sayangkah saudara kita kepada kita? Insya Allah sayang juga. Holong do roani iboto mutuho, mudah-mudahan holong. Holong do roa mutu ibotomu, insya Allah holong. Maka holong mengalap holong, sayang akan membawa sayang, dan kita saling sayang menyayangi. Karena Allah Maha Pengasih lagi penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Maka saudaraku, kasih sayang di antara kita itu adalah seperti sedarah, seperti orang yang seayah seibu, orang yang bersaudara. Sepertilah persaudaraan kita seiman dan seakidah. Persaudaraan kita seiman tidak dibatasi oleh wilayah negara. Dimanapun saudara kita seiman, itu adalah saudara kita, seperti saudara kandung kita. Apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, seharusnya kita rasakan seperti yang mereka rasakan. Duka mereka adalah duka kita, luka mereka adalah luka kita, penderitaan mereka adalah penderitaan kita, semangat mereka adalah semangat kita. Semangat mereka memperjuangkan kemerdekaan mereka juga merupakan bagian daripada semangat kita umat Islam untuk mendukung dan menyokong perjuangan mereka di sana. Karena kita adalah saudara kandung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita membangun persaudaraan kita dengan 4 ta. Ta pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Ini merupakan tahap awal dalam membangun persaudaraan di antara kita. Kita berkenalan. Kita harus lebih mengenal karakter individu di antara kita, individu masing-masing, dengan mengenal dengan 3 unsur. Mengenal secara fisik, mengenal secara kejiwaan, dan mengenal secara pemikiran. Mengenal secara fisik, secara jasadiah, mengenal secara kejiwaan nafsiyah, mengenal secara pemikiran itu fikriyah. Mungkin kita yang pertama mengenal saudara kita, ketika kita bertemu, kita kenal dari segi fisiknya. Bisa kita sebut dia ganteng, tampan, cantik, dan tentu selanjutnya kita akan tanya namanya siapa, marganya marga apa, kemudian di mana asal daerahnya, di mana rumahnya, di mana alamatnya, dan bisa jadi kita tanya apa pekerjaannya, di mana sekolah, lulusan dari mana, keluarganya tinggal di mana. Bahkan kita akan tanya
nomor teleponnya, nomor handphonenya, nomor emailnya, dan bisa jadi status sosialnya di media sosial. Kita ingin melakukan pertemanan di Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Kemudian setelah kita mengenal secara jasadiah, kita akan menuju mengenal secara kejiwaan, nafsiyah. Mengenal kejiwaan ini itu ditekankan kepada memahami secara kejiwaan. Bagaimana karakternya, bagaimana perilakunya, bagaimana dari segi emosinya, dan juga kita akan bisa melangkah kepada mengenal secara fikriyah, pemikiran. Bagaimana, ke arah mana kecenderungannya. Dari sekian banyak calon-calon legislatif kita atau pilpres kita, kemana kecenderungannya? Tentu kita akan tahu kalau sudah kita masuk kepada tahap mengenal seseorang dari secara fikriyah, dan apa visi hidupnya, apa yang dikejar dalam hidup ini, dan bagaimana dia langkah-langkahnya untuk mewujudkan visinya itu. Kalau pendengar tanya saya apa visi saya, itu visi saya KTS, Konyang Tonang Sonang. Konyang Tonang Sonang. Konyang, makmur secara ekonomi. Tenang, tonang. Maka yang dikejar adalah kenyamanan. Sehingga kemudian sonang, dimanapun kita berada tetap senang. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, selalu happy. Jadi tentu ini visi saya. Mungkin beda juga visi saudara-saudaraku pendengar di mana saja berada. Yang pasti kita semua punya cita-cita yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudaraku, Allah menciptakan kita manusia dengan manusia lainnya itu berbeda-beda, baik dari secara jasadiah, secara kejiwaan, dan secara pemikiran. Itu semua berbeda-beda. Dalam perbedaan yang ada itu disengaja Allah Subhanahu wa taala supaya kita lita'arufu, saling kenal mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu lita'arufu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ketika terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?
Maka berkata yang lain, sekiranya Allah membenci orang ini, pasti dia akan menggantinya. Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa di dalam Islam tidak dikenal diskriminasi. Yang paling mulia di antara manusia dengan adanya berbagai macam perbedaan, baik secara jasadiah maupun secara nafsiyah dan fikriyah, itu yang membedakan mereka adalah dari segi ketakwaannya. Dalam riwayat yang lain oleh Ibnu Asakir dalam kitab Muhammadnya yang ditulis oleh Ibnu Baskual yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud di dalam tafsirnya, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindun yang akan dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang wanita Bani Bayadoh. Bani Bayadoh berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami menikahkan putri-putri kami kepada bekas budak-budak kami?" Maka turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka. Yang membedakan kita adalah dari segi ketakwaan. Inilah tahap yang pertama membangun persaudaraan di antara kita. Kita harus ta'aruf, saling kenal mengenal satu sama lainnya. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Iya, jadi jangan kemana-mana rekan-rekan. Kita masih ada pembahasan yang lain ini rekan-rekan ya. Jadi pasti ini stay terus di One by FM, your lifestyle. Makasih udah di follow Frik, orang mana sih Frik? Makasih udah di like. Makasih ya. Aku follow ya. Kalau ada masuk yun, boleh di dong kemana-mana. Oh ya, nanti malam ada majalah pantun, jangan lupa gabung ya. Kirimin pantunnya nanti Bang bacain. Orang kelas. Gimana juga ya? Halo, yang mau boleh ya. Iya, jangan lupa juga follow TikTok Fatih underscore Fatih FADLE underscore. Terima kasih mawarnya, baik banget ya Allah, maha rezeki ya. Lalu generasi teorul kan, habis ini kita mau share lagi ya. Yuk kita sama-sama dengerin bacaan dari Ustaz kita. Kasih ya udah nemani Bali kerja juga, makasih banget. Makasih udah dikirim bunga mawar ya. Yang lain absen juga dong. Halo, udah Sitio. Halo Kak Rina. Ya
Iya benar, udah haus dikasih kopi gitu ya. Makasih absennya. Nanti gabung ya di malam ini ya. Kita edisi pantun aja. Suka nggak sama lagunya ini? Kalau bisa tebak lagunya ini, Pak dikasih hadiah deh. Yang satu dulu ya. Kalau Mika, kamu ya Ustaz? Kamu ya Ustaz? Album yang website ya rekan kembali lagi Pak Li dan Ustaz kita menyapa pendengar Anda ya rekan FM ya. Dan di sini kita udah ta'aruf ya rekan FM ya. Sudah sampai pada momen ta'aruf ya. Kita udah kenalan ini. Kemudian kita kemana lagi Ustaz? Kita lanjutkan kepada tahap yang kedua, tafahum. Oke, jadi rekan FM jangan kemana-mana. Mari kita simak bersama rekan FM ya. Kepada Ustaz dipersilahkan. Tahap yang kedua ini tafahum, saling memahami. Tidak hanya kita mengenal seseorang dari segi jasadiahnya, secara fisiknya, nama alamatnya, fisiknya, dan juga dari segi kejiwaannya dan pemikirannya, namun kita harus bisa juga sampai memahami kekurangan dan kelebihan saudara kita. Kita semua punya kelemahan dan kekurangan. Juga diberikan Allah kelebihan-kelebihan di antara kita. Sehingga kita akan memaklumi kekurangan saudara kita dan bahkan kita menutupi aibnya. Bahkan kita ikut memperbaikinya dan kita pun menghormati kelebihan-kelebihannya dan mengambil manfaat dari kelebihannya itu dengan cara antara lain menyampaikan kepada orang lain sehingga dia lebih banyak manfaatnya bagi manusia lainnya sehingga dia termasuk sebaik-baik manusia. Tafahum, saling memahami. Kita sudah tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukainya, sehingga kita ketika bersamanya kita bisa menempatkan diri dan kemudian kita saling memahami. Tidak ada lagi iri, dengki, hasad dan prasangka buruk pada sesama kita yang bersaudara. Yang ada adalah saling merendahkan diri dan menghargai orang lain. Dalam kitab fikih adab, Fuad bin Abdul Aziz As-Salhuf dijelaskan bahwa sikap muslim terhadap muslim lainnya itu haruslah saling merendahkan diri dan berlemah lembut. Sikap inilah yang akan mengekalkan persaudaraan di tengah kita yang bersaudara ini. Sedangkan sikap takabur dan meremehkan orang lain itu adalah sebab sebagian di antara kita akan saling menjauhi yang bisa merenggangkan persaudaraan. Karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12 Allah larang kita dalam hidup ini. Yang pertama, janganlah kita saling mengolok-olok kaum, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik daripada kita. Dan kita tidak boleh mencelah diri kita sendiri. Dan jangan pula kita saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan sesudah iman. Dan kemudian Allah larang kita dan atau Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi berprasangka, karena sebagian prasangka kecurigaan itu adalah dosa. Itulah su'uzzon, prasangka buruk. Lebih bagus kita kembangkan husnuzon, berprasangka baik. Dan kita dilarang untuk menggunjing satu sama lain. Dan jangan kita mencari-cari keburukan orang lain. Dan kita tidak boleh menggibah
menceritakan aib saudara kita, karena itu sama dengan memakan daging saudara kita sendiri. Tentu kita akan jijik kepadanya. Maka kita diajak oleh Allah untuk selalu bertakwa. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tahasadu, janganlah kamu saling mendengki, wala tanajasu, jangan saling menyakiti dalam jual beli, wala tabagodu, janganlah saling membenci, wala tajabaru, dan janganlah kamu saling membelakangi, mendiamkan, wala yabik ba'dukum ala ba'di ala bay'in ba', dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu ahul muslim, antar muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara. La yaslimuhu, dia tidak akan menzoliminya. Wala yakhzuluhu, wala yakzibuhu, wala yahkiruhu, dia tidak akan menzolimi saudaranya, dan dia tidak akan menelantarkannya, dan tidak akan berdusta, dan tidak menghina saudaranya. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah di dada. Sampai 3 kali Rasulullah sebutkan at-taqwa hahuna, sambil dia menunjukkan dadanya. At-taqwa hahuna. Maka cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kemudian tahap yang ketiga dalam membangun persaudaraan itu ta'awun. Ta'awun, saling menolong, saling kerjasama, saling memberikan manfaat dan keuntungan. Terjadilah hubungan simbiosis mutualisme. Jangan sampai hubungan kita simbiosis parasitisme, merugikan orang lain. Maka hubungan kita adalah, hubungan persaudaraan kita adalah simbiosis mutualisme. Setelah kita mengenal dan memahami kedua belah pihak dengan baik, maka sudah tidak ada masalah lagi dengan perbedaan di antara keduanya. Baik ia masalah mungkin hal-hal dalam ibadah, masalah-masalah furu'iyah, masalah teknisnya, atau masalah sifat duniawi, semua itu adalah no problem, tidak jadi masalah. Yang ada dalam diri kita adalah husnuzon, berprasangka baik kepada saudara kita. Maka naiklah kita pada level yang ketiga, ta'awun, saling menolong. Ta'awun ini hanya dapat dilakukan dengan niat yang tulus, hati yang bersih, pemikiran jernih, dan amal yang kontinu. Sehingga yang ada di antara kita yang bersaudara adalah saling bantu-membantu antara sesama muslim dalam kebaikan. Membantu bukan lagi beban kepada kita, dan sudah merupakan kebiasaan, dan bahkan sudah mendarah daging, dan merupakan napas kehidupan kita sebagai seorang muslim. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Persaudaraan kita antar muslim dengan muslimnya seperti satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan
merasa tubuhnya panas, meriang, sehingga dia tidak bisa tidur, ikut merasakan sakit. Seperti itulah persaudaraan kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian saudaraku, masuk kita kepada tahap yang keempat. Tahap yang keempat, yaitu takaful. Takaful itu artinya saling menanggung, atau lebih mudah kita pahami, senasib sepenanggungan. Tentu dalam kehidupan kita itu silih berganti datang berbagai ujian kepada kita. Ada kadang kita dalam keadaan suka, dan ada juga satu saat kita dalam keadaan duka. Duka dan suka itu silih berganti. Maka rasa sedih saudara kita adalah kesedihan kita juga, dan suka dan kegembiraan saudara kita adalah merupakan kegembiraan kita. Ketika ada masalah saudara kita, maka kita pun ikut menanggung dan menyelesaikan masalahnya. Bukan hanya sekedar simpati, tapi lebih dari itu akan timbul dalam diri kita rasa empati. Bukan hanya sekedar ikut prihatin dan ikut mendoakan, tapi kita tergerak mengulurkan tangan, memberikan bantuan, berdonasi, bersedekah, berzakat, berimpak, dan memudahkan dan melapangkan segala urusan saudara kita, karena kita adalah orang yang bersaudara. Siapa yang longgar, dialah yang menanggung. Tidak kita mengharapkan untung dari persaudaraan kita, tapi malah kita siap rugi demi saudara kita. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min, seorang mukmin dengan mukmin lainnya, kal bunyan, seperti satu bangunan, yasudduhu ba'duhu ba'do, yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merekatkan jari jemarinya. Ini dapat bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Bahkan dalam hadis Nabi kita, Rasulullah SAW bersabda, man nafsaha am mu'min kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan darinya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abadi, makanal abadu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan ada dalam Tanzihul Ahkam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, inilah 4 tahapan dalam membangun persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan kita laksanakan 4 tahap ini, itu akan bisa meningkat kepada al-izar, yaitu akan kita dahulukan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Itu pernah terjadi dalam satu perang. Salah seorang sahabat sangat kehausan. Ia hanya tinggal mempunyai 1 kali jatah air untuk minum. Saat akan meminumnya, terdengarlah rintihan sahabat yang lain yang merasa kehausan juga. Maka air tersebut ia berikan kepada sahabat yang kehausan itu. Saat mau meminumnya, terdengar sahabat lain lagi yang merintih kehausan. Kemudian ia berikan air tersebut kepada sahabat lainnya.
begitulah seterusnya sampai air tersebut kembali kepada si pemilik air pertama tadi, dan akhirnya semua dalam keadaan mati syahid. Kemudian mari kita contoh bagaimana yang contohkan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin, kepada orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah, ditolong oleh penduduk asli dari Madinah. Mereka menyediakan apa yang dimilikinya untuk saudaranya. Cintanya pada saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antaramu hingga kamu mencintainya seperti kamu mencintai dirimu sendiri, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kondisi negara kita dan khususnya daerah kita Tabaksel dan khususnya kota Perselingkuhan kondisinya adalah keadaan kondusif, dan mari kita tetap saling menjaga persaudaraan di antara kita, jangan hanya karena kepentingan sesaat dan hanya kepentingan duniawi kita. Jangan sampai persaudaraan kita terjadi berantakan. Maka perkuatlah persaudaraan kita dengan 4 ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takapul. Mudah-mudahan kita semua akan lahir butir-butir cinta, dan timbullah cinta sesama manusia, sesama muslim, dan sesama kita seluruh makhluk Allah, sehingga kita dapat memakmurkan bumi ini dengan segala bentuk kebaikan, sehingga kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita bahagia, dan akhirat insyaallah kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, itu dia tasyik kita di sore hari ini ya, rekan-rekan ya. Dan di sini Ustaz dapat salam dari Sahira Banu Sarumpayat, katanya Ustaz. Oh iya. Apa kirim salamnya? Kirim salam. Oh, kirim salam. Ya, sudah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Sahira. Kadang-kadang saya kirim salam saja. Iya. Kalau bisa kirim duit dong. Atau kirim paket, kirim pulsa. Berarti betul itu ya. Iya. 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 Sahira Sarumpayat dari orang baru sini. Oke. Iya. Baru kenal, salam kenal ya Sahira ya. Iya. Oke, di sini rekan-rekan karena waktu sudah melewati pukul 18, kita harus mengakhiri tasyik kita kali ini ya. Dan Pak akan tutup dengan pantun ya rekan-rekan ya. Di mana pantunnya? Mari kita amalkan 4 ta agar kita martata tanda kita bahagia yang akhirnya membawa kita ke surga. Iya, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi rekan-rekan demikian untuk syukur ini ya. Dan ada salam juga dari Alfa Pasari untuk Pak Ustadz katanya. Salam Pak Ustadz katanya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya rekan-rekan demikian tasyik kita di sore hari ini, semoga menjadi berkah untuk Ustadz kita dan pahala untuk kita semua rekan-rekan ya, dan membawa kita ke surga dan mempererat silaturahmi di antara kita semua rekan-rekan. Jadi jangan kemana-mana rekan-rekan, karena setelah ini bakal ada program lainnya yang menunggu Anda rekan-rekan. Jadi pastiin stay tune terus. Dan akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.